Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rizky, Noki Evi Yopiani, dan juga saya sendiri, Windy Padmasari. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan juga jaringan internet, yaitu perusahaan HSPnet. Untuk mengawali presentasi pada siang hari ini, akan dibawakan oleh Saudara Noki Evi Yopiani. Kepada yang bersangkutan. Yang pertama yaitu tentang perusahaan. PT Perseroan Global Data Trans HSPnet. Penyedia jasa layanan internet dedicated tercepat di Indonesia. Perusahaan yang terus-menerus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, dari segi pelayanan produk, kualitas, dan lain-lain. Berharap menjadi ISP, Internet Service Provider, yang bisa membantu perkembangan dunia teknologi digital di tanah air. HSPnet terlahir sebagai sebuah jasa rental PC dan PlayStation kecil pada tahun 1998. Lalu berkembang menjadi sebuah jasa rental PC dan internet yang dulu dikenal sebagai warung internet. HSPnet pun semakin berkembang sehingga pada tahun 2006 mampu mendirikan server internet sendiri di pekarangan rumah, sehingga dapat menyediakan jasa internet dedicated termurah yang dapat dijangkau semua kalangan. Kini, HSPnet berkembang dengan sangat pesat karena dukungan dari para customer, sehingga membuat HSP tumbuh besar dan kini jadi salah satu perusahaan penyedia jasa layanan internet dedicated terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu produknya. Produknya ada 3. Yang pertama, TICnet, yang kedua, Wellnet, dan ketiga, satelit internet. Yang pertama yaitu TICnet. TICnet memberikan solusi bisnis untuk kecepatan, kehandalan, dan kemampuan untuk memindahkan sejumlah besar data dengan menggunakan media koneksi fiber optik yang memberikan ketersediaan tinggi, stabilitas, dan internet kecepatan untuk kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu Wellnet, atau layanan internet nirkabel, berguna untuk menciptakan solusi IT yang fleksibel dan canggih untuk bisnis dan internet yang efektif, yang dapat diandalkan. Dengan Wellnet, jaringan bisnis tidak terbagi dengan jaringan lain dan akan menerima bandwidth yang optimal. Yang ketiga yaitu satelit internet atau Satelnet, yaitu teknologi yang menggunakan bandwidth yang berkualitas tinggi yang didedikasikan karena menggunakan media sendiri yang memberikan jaminan kualitas layanan maksimal untuk komunikasi, data, dan suara. Atau konferensi video dan layanan VSAT menjadi salah satu jaringan alternatif untuk akses internet dan multimedia melalui satelit untuk pelanggan HSPnet di daerah terpencil dan pedesaan yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan radio dan juga serat optik. Yang ketiga yaitu layanan. Layanan dari HSPnet itu ada 3 juga. Yang pertama yaitu pemasangan CCTV, yang kedua sistem integrasi komponen, yang ketiga yaitu paket UMKM. Yang pertama yaitu pemasangan CCTV. HSPnet menyajikan layanan pemasangan CCTV untuk memperkuat keamanan lokasi kantor ataupun usaha dengan sistem online yang menggunakan bank data yang terintegrasi dengan perangkat yang Anda inginkan dalam pemantauan. Yang kedua yaitu sistem integrasi komponen. HSPnet menyediakan jaringan sistem integrator untuk menggabungkan hardware dan software yang berbeda komponen ke dalam sistem jaringan terpadu. Yang ketiga yaitu paket UMKM. Layanan UMKM yaitu produk internet dengan bundling internasional dan lokal akses. HSP memberikan solusi bisnis pada layanan UMKM yang mana menggunakan media wireless. Layanan UMKM adalah produk internet dengan bundling internasional dan lokal akses yang ditunjukkan untuk usaha kecil menengah.
Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang keuntungan dari HSPNet sendiri. Keuntungan PT Perseroan Global Data Trans atau HSPNet memberikan SLI hingga 99% dari perjanjian dan dipastikan perjanjian tersebut akan ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Memiliki dan mengoperasikan infrastruktur jaringan serta optik secara mandiri, sangat aman dengan keseluruhan kontrol menggunakan sistem monitoring dan operasi jaringan yang dapat menghilangkan adanya kemungkinan kebocoran data. Semua pelayanan dan layanan yang HSPNet berikan seperti kecepatan internet, peralatan atau device terbaik, layanan 24 jam, CS, keamanan data, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bisa diperoleh dengan harga yang kompetitif, bahkan bisa terbilang murah di kelasnya. Next slide, Kalki. Recruitment. Dalam perusahaan HSPNet ini, untuk mencari lowongan pekerjaan, HSPNet memiliki situs tersendiri, yaitu Karir HSPNet. Dapat diakses di link yang berada di PPT. Ada beberapa lowongan pekerjaan saat ini, yaitu Departemen Marketing yang berlokasi di Jakarta Selatan, minimal lulusan SMA atau SMK, memiliki pengalaman kerja 0-4 tahun, yang akan ditempatkan di CEO, GM, Direktur, atau Senior Manager. Memiliki beberapa kualifikasi, yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, berusia maksimal 35 tahun, jujur, rapi, semangat, siap bekerja maksimal, diutamakan berpengalaman di bidang marketing, seperti properti, asuransi, bank, mobil, motor, dan lain-lain. Money authoritaire, target authoritaire, memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses, bisa bekerja sama dalam tim, memiliki jiwa leadership lebih disukai. Selain itu, HSPNet juga memberikan fasilitas yang berupa gaji pokok, insentif, training dan edukasi produk, peluang karir, penghasilan tidak terbatas, dan BPJS Kesehatan. Selain di Departemen Marketing, terdapat juga lowongan pekerjaan di Departemen NOC yang berlokasi di Jakarta Timur, memiliki minimal pendidikan SMA atau SMK, memiliki pengalaman kerja 0-4 tahun, memiliki kualifikasi umur minimal 20 tahun, pendidikan SMK sampai dengan sarjana, teknik komputer jaringan, pengalaman minimal 1 tahun sebagai NOC, memiliki skill networking, static and dynamic routing atau Cisco, Mikrotik atau RISE-COM. Pernah mengikuti pelatihan MTCNI, dapat bekerja sama, inisiatif, jujur, dan bertanggung jawab. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, siap ditempatkan di Jakarta Timur. Selain itu, juga terdapat lowongan pekerjaan di Departemen Purchasing yang berlokasi di Jakarta Timur. Minimal pendidikan STM atau sekolah teknik, SMK yang berbau dengan SMK teknik atau mesin, minimal pengalaman 2-4 tahun, kualifikasi usia maksimal 35 tahun, memiliki SIM A dan bisa menyetir, jujur, rajin, tekun, mampu membuat laporan pembelian dan daftar permintaan untuk pemesanan barang. Meninjau inventaris dan melacak pesanan barang, mengurus barang-barang yang tidak tersuplai, memastikan faktur yang dikirim, dan mengelola laporan masuk.
Next slide. Selanjutnya yaitu implementasi. Dalam implementasi kali ini menggunakan POC atau Planning, Organizing, Evaluating, dan Controlling. Yang pertama yaitu planning. Proses planning penting karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen. Harapan HSPNet ke depannya dapat memperluas jaringan ke seluruh Indonesia serta melakukan ekspansi. Kedua yaitu organizing. Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya yaitu mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, dan mengelompokkan tim individu sesuai kemampuannya. Melakukan pelatihan dan pengembangan saat ada perangkat baru atau teknologi baru, agar bisa dimengerti oleh para staf dan juga karyawan yang bekerja di bagian teknisi. Yang ketiga yaitu evaluating. Setelah planning dan organizing sudah dirumuskan, tahap selanjutnya yaitu evaluating. Untuk itu, para staf disarankan sesuai dengan kegiatan yang sudah dirancang, semua sumber daya manusia akan di-briefing agar kinerjanya optimal, dipantau agar semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan kinerja optimal, akan mudah mencapai visi dan misi. Dengan kinerja yang optimal, akan mudah mencapai visi dan misi serta program kerja organisasi. Atasan akan memantau kinerja staf supaya terhindar dari kesalahan yang menghambat tujuan dari organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu controlling. Aktivitas bisnis yang sedang berjalan membuat laporan harian atau daily report yang dilakukan oleh semua divisi dan kemudian diserahkan kepada pengawas masing-masing divisi. Pemeliharaan jaringan yang juga dilakukan setiap hari dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam bisnis sesuai dengan kerangka kerja yang dibuat berdasarkan konsep dasar HSPNet. Next, Kak Oki. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky, saya persilakan. Terima kasih. Baik, perizinan. Berawal dari usaha rental komputer, jasa pengetikan, hingga penyewaan PlayStation. Sampai tahun 2008, mendirikan tower wireless untuk penyediaan akses internet mandiri dengan bandwidth yang disesuaikan dengan pengguna. Sampai pada tahun 2009 menyediakan layanan internet rumahan, hingga pada akhirnya terus berkembang, lalu bergabung dan mendapatkan izin dari lembaga resmi di Indonesia seperti APJII atau Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia, Kemkominfo, Jartub atau Jaringan Tetap Tertutup, Abjatel atau Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kepercayaan masyarakat. Next slide. Pendapatan dan klien. Pendapatan yang dihadapkan HSPNet berasal dari partnership. Klien yang bergabung dengan HSP seperti Polri, Kemenprin, Trans7, Untar, dan Adhikarya. Kenapa pendapatan HSP berasal dari partnership atau klien? Karena HSPNet bergerak di bidang jasa teknologi. Maka pendapatannya didapat dari beberapa instansi di atas,
Selain instansi di atas, ada lebih banyak lagi perusahaan yang bergabung di HSP. Seperti next slide. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ada Polri, Untar, ada juga Lotte, ada PLN, Honda, Trans7, serta ya, Kemenprin, Kementerian Perindustrian, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kami. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Rita. Semoga materi yang kami jelaskan pada hari ini dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga yaitu paket UKM. Yang ketiga paket UMKM. Layanan UMKM yaitu produk internet dengan bundling internasional dan lokal akses. Windy jangan ketawa, Windy. Windy sialan. Ya ntar dikat aja, lanjut aja. Iya anjir kok UKM, gue bingung. UKM. Ini siapa yang nulis ini UKM sih? UMKM anjir, itu bukan UKM. Di sini di trailnya UKM anjir. Ya udah deh, udah. Ulangin ya. Gak usah diulangin scan record. Udah lanjut aja, ntar di-cut. Yang paket UMKM ya berarti ya?